Kebijakan Publik meminta adanya evaluasi jelang 100 hari kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya perlu adanya evaluasi kinerja para menteri saat ini. Dikutip dari tribunnews.com, masukan ini datang dari pakar kebijakan publik sekaligus Direktur Political and Policy Studies, P3S, Jerry Masye. Dirinya beranggapan bahwa harus diadakan peninjauan kembali kinerja para menteri dan memberikan penilaian objektif sesuai dengan kinerja para menteri. Ditambahkan Jerry, hal ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana para menteri bekerja. Perlu adanya tindakan tegas seperti reshuffle kabinet jika ditemukan tidak adanya perubahan dari kinerja para menteri sehingga menghambat roda pemerintahan. Saya sarankan menteri-menteri yang kinerjanya buruk perlu direshuffle lantaran akan mengganggu roda pemerintahan. Apalagi menteri tak ada action sama sekali, kata Jerry dalam pesan yang diterima, Kamis, 16 Januari 2025. Jerry juga mengungkapkan bahwa kinerja menteri saat ini dinilai miskin ide dan gagasan. Para menteri dirasa tidak memiliki gagasan baru untuk memajukan Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Dirinya menilai Menteri Prabowo kurang kreatif dalam meningkatkan pendapatan negara. Sampai kini, cara berpikirnya hanya mentok bagaimana cara pajaki rakyat dan ngutang ke IMF atau World Bank. Tak ada ide kreatif. Dirinya menyarankan pemerintahan Prabowo perlu mengadopsi cara pemikiran Presiden kedua Soeharto, di mana saat itu Soeharto membebankan 80% pajak di sektor ESDM atau Natural Resources dan 20% dari PPN. Di sisi lain dirinya berkomentar mengenai terlalu banyak menteri di pemerintahan saat ini. Hal ini dilihat dari beberapa menteri yang belum terlihat hasil kerjanya bahkan tak berkembang. Padahal mereka sudah meminta tambahan anggaran. Pasalnya api para menterinya tak ada hasil tak perlu dipertahankan. Sejauh ini saya melihat menteri yang ratingnya dan kinerja baik hanya dihitung dengan jari. Ada pula menteri yang konsepnya hanya mau tambah anggaran bukan menambal anggaran negara, ada pula yang hanya jadi penjilat, kata dia. Jerry beranggapan bahwa pemerintahan saat ini kurang memiliki grand strategi dan grand design dalam mencari solusi pertumbuhan ekonomi menjadi 8% sesuai dengan harapan Prabowo. Kita sejauh ini kalah dengan Vietnam dan Malaysia. Yang mana Vietnam tumbuh 7,09%, bahkan kita juga kalah sama Filipina yang menorehkan 6,3% pertumbuhan ekonominya tahun 2024, kata dia. Sedangkan kita mentok di 5,1%, bahkan sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita tahun ini akan mentok di kisaran 5%, ujarnya. Jerry juga menyebutkan bahwa saat ini nilai rupiah anjlok menjadi nomor 5 di dunia. Coba optimalkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.